Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata bahwa KPK ya periksa dua petinggi lembaga survei ya, politik indikator dan poltreking. Ada apa begitu ya? Karena ada keterlibatan di situ begitu kan. Walaupun nanti misalnya ada sesuatu yang dimainkan begitu, karena kasusnya terkait dengan suap begitu. Dan hasil suap itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat begitu ya, dipergunakan ya untuk membayar lembaga-lembaga survei begitu. Apakah ini benar atau tidak? Ini masih diperiksa begitu ya. Apakah banyak lembaga-lembaga survei yang kemudian terafiliasi pada hari ini di Pilpres di 2024 begitu kan? Kita lihat saja apakah masyarakat masih percaya terhadap lembaga survei? Kan begitu pertanyaannya begitu. Kalau sudah ada alat bukti begitu kan, ya kita tangkap saja, bubarkan mereka begitu kan. Ya pada hakikatnya orang-orang seperti ini kan bisa saja dipelihara oleh siapapun begitu kan. Tetapi bagi kami adalah menunjukkan bahwa demokrasi akan mengalami kemunduran luar biasa jika ada hal-hal seperti ini begitu. Buktikan saja nanti begitu. Bahkan ini kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa demokrasi kita kan aman, tentram begitu kan. Tetapi kenapa para survei itu memberikan pola atau memberikan opini kepada masyarakat dengan tidak sesuai dengan yang terjadi selama ini begitu. Bahkan ini dikutip dari CNN Indonesia ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dua petinggi lembaga survei politik ya dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini melibatkan ya Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Ben Brahim S. Bahat dan istrinya ya Ari Igani yang juga anggota DPR dari fraksi ya Nasdem ya. Dua petinggi lembaga survei politik yang diperiksa antara lain Direktur Keuangan PT Indikator Politik Indonesia Fauni ya Hidayat serta Direktur Keuangan PT Poltreking Indonesia Irma Yusriani. Siapa yang kuat begitu? Apakah ada aliran dana ke situ begitu? Saksi hadir ya diperiksa diantaranya mendalami ya pendalaman soal aliran uang yang diantaranya yang juga dipergunakan untuk membiayai polling survei ya baca pres ya ini pencalonan kepala daerah terhadap ya tersangka ya dan istrinya, ujar Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Artinya apa? Artinya selama ini elektabilitasnya sudah rendah begitu kan di situ, masyarakat sudah tidak dipercaya, masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap itu. Akhirnya apa? Lembaga survei jalan satu-satunya di situ untuk membangun opini begitu kan. Bahkan yang saya tahu bahwa ini bayarannya miliaran di situ sekali survei begitu kan. Dua petinggi lembaga survei tersebut masuk dalam daftar saksi yang diminta keterangan oleh KPK ya. Bahkan ya saksi lain yang diperiksa KPK adalah Direktur Utama PT Timbul Jaya Karya Utama ya Lim Nye Hin ya, Direktur PT Roding Multi Makmur Indonesia atau Komisaris PT Timbul Jaya Karya Utama. Bahkan KPK juga memeriksa Direktur Sivim ya Mantari ya Marzuki Karim Finance Hotel ya Intrextional Pondok Indah ya, Kristen dan Sales ya Semuanya yang diperiksa adalah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai penerimaan suap lingkungan Pemkab Kapuas ya Kalimantan Tengah ya untuk tersangka Bin Brahim S. Bahat ya. KPK menyebutkan dan ada diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar dua lembaga survei nasional. Bayangkan begitu. Ini kita lihat ya. Ini sudah jelas di situ begitu. Katanya KPK menyebutkan Ben dan Ari ya diduga menggunakan uang hasil korupsi ya untuk membayar dua lembaga survei nasional. Ya, kita tahu siapa mereka begitu ya. Jadi masih percaya terhadap lembaga survei ini. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Kalau masyarakat seumpama masih percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian ecek-ecek di situ yang hanya upaya mencari finansial di situ, ngapain begitu kan ya, setiap hari muncul opini-opini di situ begitu kan, mengarahkan dan sebagainya begitu, terus kemudian ada survei yang ini dibayar, ada survei yang kemudian menunggu finansial dan sebagainya begitu kan ya. Pada hakikatnya siapa mereka? Para politik ya, partai-partai politik atau parpol bisa tahu begitu kan siapa mereka yang bermain. Pak Prabowo saja begitu melihat situasi dan kondisi kan banyak yang dibayar begitu. Dalam artian Pak Prabowo ya mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei ini pasti dibayar dan tergantung siapa sponsornya di situ begitu. Tidak mungkin orang yang membayar itu lalu kemudian kalah dalam surveinya begitu. Tujuannya survei apa? Tujuannya survei itu adalah bagaimana cara mereka, masyarakat itu ya diberikan opini-opini bahwa ya masyarakat akan menyukai si A, tokoh si B, tokoh si C, calon si A begitu kan, calon si B ya seperti itu begitu kan.
Mengapa Anies Baswedan di urutan kedua kalau kita berbicara urutan ketiga kalau berbicara terkait dengan survei begitu kan? Padahal ya yang dibangun mereka ya seperti itu begitu. Tidak mungkin orang yang membayar itu lalu kemudian ya urutan nomor 3. Saya rasa tidak mungkin di situ begitu. Bahkan ini, menurut KPK, Ben dan Arya menerima uang sebesar 8,7 miliar dari pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang dan suap. Bayangkan begitu kan, 80 miliar ya, yang dijadikan memberikan ke suap kepada lembaga survei berapa begitu kan. Itu kan juga miliaran di situ begitu. Kalau kita lihat bahwa ya mengapa lembaga-lembaga survei itu masih dipelihara, karena membentuk opini kepada masyarakat begitu kan. Kalau orang cerdas tidak mungkin percaya terhadap lembaga survei ecek-ecek seperti itu begitu. Mengenal besaran jumlah uang yang diterima BBSB ya Ben Barahim dan Ari Egi ya sejauh ini sejumlah sekitar 8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar 2 lembaga surveinya nasional. Jelas Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam jumpa pers di kantornya, begitu ya. Bahkan Ben sebagai Bupati Kapuas juga diduga menerima fasilitas dan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang ada di pemerintah kabupaten ya Kapuas, termasuk dari pihak swasta sementara. Sementara itu ya KPK menduga Ari aktif untuk ikut ya campur dalam proses pemerintahan. Bahkan satu di antara dengan pemerintah beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberitaan sejumlah uang dan barang mewah. Tak hanya itu ya, Ben diduga ya menerima suap dari pihak swasta terkait izin lokasi perkebunan. Bahkan fasilitas dan uang digunakan untuk operasional pemilihan calon bupati Kapuas ya dan gubernur Kalteng, termasuk ya pemilihan anggota legislatif yang diikuti istrinya tahun 2019. Atas perbuatannya Ben Arya disangkakan melanggar pasal 12 huruf F ya dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ya, tindak pidana korupsi ya, Tipikor pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Belum ada keterangan dari Indikator Politik Indonesia dan PT Poltrik Indonesia terkait pemeriksaan KPK ini. Ya, ini dikutip dari CNN Indonesia, masih berupaya menghubungi keduanya. Belum ada tanggapan begitu. Kalau ada semisal aliran dana kepada lembaga survei itu, wah kacau begitu ya. Kita tunggu saja begitu aliran-aliran itu begitu kan. Karena pada hakikatnya lembaga survei sekarang banyak yang dibayar begitu kan. Untuk menguntungkan menguntungkan salah satu calon di satu sisi begitu kan. Lihat saja bagaimana dengan carta politika, terus kemudian dengan yang lain begitu kan. Apakah juga bermain seperti itu? Saya rasa lihat saja, pasti miliaran di situ begitu kan. Sekali survei saja sudah miliaran luar biasa. Itu kan menggunakan siapa? Menggunakan uang rakyat di situ. Pasti seperti itu begitu kan. Orang-orang yang punya kepentingan besar ya di dalamnya yang terselubung di situ pasti memainkan peran seperti itu. Ini kacau begitu ya. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya bagaimana lembaga-lembaga survei, apalagi lembaga surveinya itu adalah presiden. Bayangkan begitu kan. Calon-calon presiden pasti memanfaatkan ini semua begitu. Baik entah siapapun orangnya begitu ya. Kalau itu masuk ke lembaga survei. Sekarang ini kenapa lembaga survei hari ini begitu kan begitu ngototnya memberikan opini kepada masyarakat, padahal dampak dari lembaga survei itu kan hanya satu begitu kan, perannya hanya satu, dampaknya begitu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya memberikan satu stigma begitu, seolah-olah lembaga survei ini benar begitu, padahal itu jelas-jelas salah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.